갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. Dia yang mau ke sana. Tidak perlu khawatir. Abang, pesankan 2 tiket pesawat ya. Aku sudah mendapat pengasuh untuk L. Secepat itu? Baiklah, aku akan mengirim print out-nya besok. Oke. Ini, Kau mau pesan tiket pesawat untukku? Tiket pesawat kan sangat mahal. bukannya aku mau menyombongkan diri. Harga tiket pesawat tidak ada apa-apanya bagiku dan anggap saja itu sebagai tanda terima kasihku karena sudah mau menampungku di rumahmu. Abang! Hei, jangan teriak-teriak bodoh. Tapi pengasuhnya mana? Aku tidak melihatnya. Apa abang buta? Jelas-jelas dia ada di belakangku. Apa aku tidak salah? Maksudku, apa gadis ini yang akan menjadi pengasuh L? Iya, kenapa? Nona, apa aku tidak salah? Maksudku, kenapa kamu ingin jadi babysitter? Dilihat-lihat kamu masih sangat muda. Apa kamu tidak meminati pekerjaan lain? Apalah abang nih, terlalu banyak nanya. Lebih baik kita pulang saja. Aku benar-benar capek sekarang. Ya udah, gimana kalau kita langsung ke rumah ayahnya L? Soalnya L sedang rewel sekarang nih. Kuharap Nona bisa menenangkannya. Aku akan berusaha. Hai sayang, kenapa menangis? Kau haus? Tunggu dulu ya, sepertinya ada yang membuatkan susu untukmu. Anak ganteng gak boleh nangis. Kasihan ayahmu, pasti dia khawatir sayang. Jangan nangis ya. Kenapa melihatku begitu? Bibi cantik ya? Wah, hebat. Saat denganku bocah itu bahkan tak pernah senyum. Baiklah, Nat ini mah. Sepertinya dia menyukaimu, Nona. Coba lihat, dia sangat senang denganmu. Kalian udah datang. Freya? Apa anak ini adalah anaknya? Apa ini artinya aku akan mengasuh anak dari mantanku sendiri? Ya Tuhan, takdir apa ini? Aku sudah bersusah payah melupakannya, tapi kenapa? Kenapa mempertemukan kami lagi? Gak, aku gak bisa. Aku gak mungkin masuk ke dalam kehidupannya lagi. Ya Freya, lebih baik berhenti sebelum memulainya. Maaf.
Dava, kayaknya aku gak bisa jadi pengasuhnya. Kau bisa cari pengasuh lain. Freya, Hei ganteng, kenapa nangis lagi? dia tidak ingin kau pergi. Begitupun denganku. Baiklah, Bibi tidak akan pergi. Jangan nangis lagi ya. Bang, sebenarnya mereka kenapa? Dilihat-lihat kayaknya mereka udah saling kenal. Bukan kayaknya lagi. Mereka emang udah saling kenal. Apa kau gak dengar tadi Revan memanggil namanya? Kita aja belum mengenalin Freya padanya. Bang Arkan, Dava, bisa kalian bawa El ke kamarnya? Aku mau bicara sebentar dengan pengasuh El. Freya, sayang, Maaf, aku gak bisa jadi pengasuhnya. Kau bisa cari pengasuh lain. Permisi. jangan pergi. Aku merindukanmu, sangat merindukanmu. Tuan, apa yang kau lakukan? Nanti orang-orang salah paham. Tolong jangan seperti ini. El membutuhkanmu. Begitupun denganku. Apa kau tahu gimana tersiksanya aku selama ini? Kau memang sangat pintar bersembunyi. Sampai aku benar-benar mau gila karena tak melihatmu, tapi lihatlah. Kurasa Tuhan sedang mengasihaniku sekarang. Mungkin ia udah gak tega melihatku frustasi mencari keberadaanmu. Hingga ia membantuku membawamu kembali padaku. Sudah kubilang, kau bisa cari Tidak segampang itu. Kau bukan orang pertama yang akan jadi pengasuhnya. Tapi kau orang pertama yang berhasil mengambil hatinya. Anak itu gak gampang suka dengan orang lain. Udah beberapa kali aku mencari pengasuh untuknya dan semuanya sama. Dia selalu menangis dan gak mau bermain atau digendong oleh mereka. Tapi beda denganmu. Dia terlihat nyaman saat dekat denganmu. Jadi aku mohon, tetaplah di sini dan jadi pengasuh El. Oke. Tapi aku gak tinggal di sini. Aku akan tinggal di rumah Dava. Dan pekerjaan hanya sebatas pengurus anakmu, tidak ada yang lain. Dan kuharap kita bisa bersikap seperti orang yang tak pernah kenal sebelumnya. Aku gak mau melibatkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Baiklah jika itu maumu. Pagi-pagi sekali kau harus ada di sini. El sangat cepat bangun dan dia langsung meminta susu. Baiklah. Dia di mana? Aku tak melihatnya. Mungkin dia sedang bersiap-siap ke kantor. Kenapa gadis tengil itu belum datang juga sih? Apa? Gadis tengil? Aku udah lama ada di sini. Kau aja yang gak sadar. Sejak kapan dia di situ? Apa dia mendengar apa yang kukatakan tadi? Ah, dasar Revan bodoh. Kau sudah datang. Seperti yang kau lihat. Di mana kamar El? Di atas sebelah kanan. Paling pojok. Aku membuat sandwich untukmu. Sarapanlah sebelum ke kantor dan jika ada waktu setrikalah bajumu terlebih dahulu. Jangan salah paham. Dava bilang kalau kau jarang sarapan karena harus ngurus El di pagi hari. Dan aku hanya menyarankan tentang menyetrika baju.
Aku gak peduli itu hanya saran atau apa. Intinya kau peduli padaku, sayang. Aku akan mendapatkanmu lagi. Setelah itu akan kujelaskan semuanya apa yang terjadi dulu. Walaupun kau tak ada niatan untuk kembali, aku tetap akan berusaha membuatmu kembali ke pelukanku. Kau hanya milikku. Selena Freya. Bagaimana bisa dia tetap tampan dengan pakaian khusus seperti itu? Iya, aku aja gak percaya jika dia sudah punya anak dengan rupa dan umur yang bisa dibilang masih muda. Kenapa dia pergi sih? Aku kan masih ingin melihatnya. Berhenti menatapnya dengan tatapan menjijikkan seperti itu. Maaf Nyonya. Terlihat jelas jika dia ingin mendekati Pak Revan lagi. Iya. Tapi aku yakin Pak Revan tidak mau kembali dengannya lagi. Melihat gimana sikap Pak Revan yang dingin dan ketus padangannya. Kau benar. Apalagi ada rumor yang beredar kalau Pak Revan udah punya kekasih sebelum menikah dengan CEO itu. Hubungan mereka hancur karena perjodohan paksa yang dilakukan oleh orang tua Pak Revan. Aku dengar Pak Revan sempat nolak perjodohan itu, tapi Nyonya Renata menggunakan cara licik agar dia bisa menikah dengan Pak Revan. Benar-benar wanita ular. Revan. Sepertinya kau terlihat sangat kacau. Sudah berapa kali ku bilang, biar aku yang mengurus El. Mengurus katamu. Dia saja takut melihatmu. Padahal kau ini ibunya. Ya, itu karena dari kecil dia tinggal denganmu. Karena itu dia tidak mengenal wajahku dan mengira aku ini orang asing. Ah iya. Aku kira kau akan membatalkan semua jadwalmu hari ini karena ibumu bilang padaku jika dia akan datang ke rumahmu pagi ini untuk melihat El. Batalkan semua jadwalku hari ini. Aku tak akan pernah membiarkanmu disakiti oleh siapapun lagi, termasuk ibuku sendiri. Ibu. Revan, bagus kalau kau sudah datang. Ibu mau nanya kenapa gadis sialan ini ada di sini, Dak? Cukup, Bu. Keluar. Kau membentak ibu dan mengusir ibu hanya karena gadis tak tahu malu ini. Sini kau. Revan, Dulu aku hanya bisa diam melihat ibu memakinya. Tapi sekarang takkan kubiarkan. Revan, apa kau gila? Ibu, apa ibu tidak apa-apa? Renata, Revan, bagaimana bisa kau bersikap kasar pada ibumu sendiri? Hanya karena wanita ini, ha? Lancang sekali kau asal masuk ke rumahku. Apa kau tak punya sopan santun? tak ada yang salah kan jika dia langsung masuk? Dia ibu dari anakmu. Sedangkan wanita ini bukan siapa-siapa. Kau saja dengan teganya mendorong ibu hanya karena wanita sial ini. apa salahku? Kenapa dia sangat membenciku?
Bukan siapa-siapa, kata ibu. Oke, biar ku tegaskan dan ingatkan lagi. Dia wanitaku. Wanita yang berada di sisiku beberapa tahun yang lalu. Tapi karena keegoisan ibuku sendiri, aku harus kehilangannya. Ibu tahu sendiri bagaimana aku berjuang melawan depresi. Rasanya aku tidak sanggup, bahkan aku selalu mencoba untuk mengakhiri hidupku. Tapi dia selalu datang di pikiranku dan mengatakan suatu hal yang membuatku tak ingin mati begitu saja. Dia yang mengakhirinya, tapi kenapa dia yang paling tersakiti? Apa sebenarnya yang terjadi? 언제쯤이